Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, orientasi kecenderungan kurikulum berbasis materi, tujuan, proses, kompetensi, dan lain sebagainya. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah kurikulum tahun 1964, pemerintah mengeluarkan kurikulum taman kanak-kanak yang lebih disempurnakan, yaitu kurikulum pada tahun 1968, di mana pada kurikulum tersebut isi kurikulum yang dibahas mencakup segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dalam arti yang luas, yang mencakup pertama, silabus, yang kedua, contoh pelaksanaan, yang ketiga, organisasi taman kanak-kanak, yang keempat, perlengkapan, yang kelima, guru dan pegawai, yang keenam, administrasi, yang ketujuh, evaluasi. Kurikulum ini dikembangkan dengan berlandaskan pada asa-asa kurikulum yang sesuai dengan hakikat dan tujuan taman kanak-kanak. Landasan tersebut mencakup dasar filosofis, yaitu Pancasila, dengan psikologis anak usia TK, dasar sosiologis di mana anak sudah harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, dan dasar organisasi, yaitu penentuan jenis kurikulum yang sesuai dan cocok untuk anak usia TK. Landasan hukum penyelenggaraan taman kanak-kanak adalah pengadaan taman kanak-kanak didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Junto Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Organisasi SSC, JC, IC, dan pengalaman kurikulum seni. Organisasi kurikulum ini terdiri atas berbagai mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Karena itu sering disebut isolated subject kurikulum atau subject matter kurikulum. Misalnya mata pelajaran nahwu, saraf, imla, isya, muhadasah, qad, balghah, dan lain sebagainya, atau mata pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur, sejarah ekonomi, geografi, dan ilmu bumi. Mata pelajaran tersebut terpisah-pisah satu sama lain sehingga tampak mudah diatur dalam pelaksanaannya, sekalipun guru mengajar untuk satu kelas, tetapi tetap dalam mengerjakan mata pelajaran secara terpisah-pisah dan tidak ada korelasi atau dengan yang lain. Sifat yang terpisah-pisah itu memudahkan pula bagi guru untuk membelajarkan peserta didik, termasuk melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar dengan menghafal pelajaran atau membuat rangkuman daripada melakukan diskusi atau memecahkan masalah, karena tujuan utama kurikulum adalah agar peserta didik menguasai pengetahuan. Di Indonesia, organisasi kurikulum ini pernah digunakan dalam kurikulum 1968. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi ciri-ciri organisasi kurikulum ini sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, tidak ada hubungan dan ikatan satu sama lain. Yang kedua,
Mata pelajaran tersebut terdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, tujuan kurikulum adalah untuk menguasai pengetahuan. Yang keempat, mata pelajaran tidak disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, strategi pembelajaran banyak menggunakan teknik penungguan. Kurikulum tahun 1968 usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan isi kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan tahun 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardhana. Muatan materi pelajaran sendiri hanya teoritis, tidak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode ini pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode pembelajaran ini adalah metode EJA ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain. Anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu. Struktur kurikulum tahun 1968 dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila. Mata pelajarannya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Yang kedua, pengembangan pengetahuan dasar. Mata pelajarannya adalah berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, pembinaan kecakapan khusus, dan pendidikan kejuruan. Kurikulum tahun 1968 merupakan perbaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Deskripsi tujuan pendidikan seni dalam kurikulum. Pada kurikulum 1968, penekanan lebih pada perkembangan individu anak, menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembimbing Pancasila, pengatur dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi, pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarah pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum tiap satuan pendidikan: kurikulum SD, kurikulum SMP, kurikulum SMA. 5. Bahan kajian seni. Untuk pertama kalinya dituliskan pada pelajaran pendidikan kesenian, seni rupa, seni suara, dan seni tari. Di SMU, mata pelajaran menggambar tangan dan menggambar mistar. Tahun 1970, pengaruh
Amerika Serikat menguat, pendidikan seni difungsikan untuk mengembangkan potensi kreatif sehingga pendekatan ekspresi sampai kreatif. Profil guru dipermasalahkan. Seniman atau guru yang berkemampuan seniman Semnas di ITB 1969. Hasilnya, guru seni adalah guru yang mampu membimbing kegiatan seni. Dan keenam, alokasi waktu. SD kelas 1 dan 2 28 jam pelajaran, masing-masing jam pelajaran 30 menit. Kelas 3, 4, 5, dan 6 40 jam pelajaran, masing-masing jam pelajaran 40 menit. Perkenalkan, nama saya Alifatul Hakimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal juga dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi seperti petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1975 banyak dikritik. Mengapa demikian? Karena guru dibuat sibuk dengan menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pelajaran. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem ini senantiasa mengarahkan kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang kedua ada tipe atau bentuk organisasi. Sebelum itu, mari kita jelaskan tentang ciri-ciri khusus kurikulum tahun 1975. Yang pertama, menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, yaitu setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif, yaitu setiap pelajaran dan bidang pengajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Selanjutnya, nomor 3, pendidikan moral. Dalam kurikulum 1975 bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. Yang keempat, kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Yang kelima, mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan PPSI. Yang keenam, organisasi pelajaran meliputi bidang-bidang studi seperti agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga, lalu ada kesehatan, keterampilan, di samping pendidikan moral Pancasila dan integrasi pelajaran-pelajaran yang sekelompok. Selanjutnya, yang nomor 7, pendekatan dalam strategi pembelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Yang terakhir, sistem evaluasi dilakukan penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Dari ciri-ciri yang telah kami jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum tahun 1975 menggunakan Spread Subject Curriculum atau SSC. Mengapa demikian? Karena materi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada peserta didik secara terpisah seperti yang telah kami jelaskan pada poin ke-6 sebelumnya.
Yang nomor 3, jenis program pendidikan. Pendekatan baru yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah proses pembelajaran menggunakan pendekatan siswa belajar aktif, penerapan instruksional teknologi, dan penerapan butir soal objektif untuk asesmen hasil belajar. Pendekatan baru yang digunakan dalam proses pembelajaran ini menempatkan peserta didik dalam posisi aktif dalam belajar dan dinamakan cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA. Pemikiran yang ada dalam model ini adalah peserta harus aktif mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya, sedangkan guru hanya bertugas memberikan fasilitas untuk belajar. Penerapan pendekatan instruksional teknologi dalam kurikulum 1975 ditandai dengan penggunaan model sistem pengembangan sistem instruksional atau SPSI. Melalui model ini, maka guru harus mengembangkan rencana pelajaran. Model ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan pemikiran pendidikannya dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan metode SPSI didegradasi menjadi model bersama yang dikembangkan oleh musyawarah guru. Sekian dari saya, terima kasih. Yang keempat, tujuan pendidikan seni dalam kurikulum. Ada bidang keterampilan, nilai, dan sikap. Yang pertama, di bidang keterampilan. 1. Menguasai cara belajar dengan baik. 2. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sistematis. 3. Memiliki keterampilan membaca dan memahami isi bacaan sederhana yang berguna baginya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keempat, memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial secara lisan dan tulisan. Kelima, memiliki keterampilan dan kebiasaan berolahraga. Keenam, memiliki keterampilan dalam sekurang-kurangnya satu cabang kesenian. Ketujuh, memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan, keluarga, dan usaha kesehatan. Kedelapan, memiliki keterampilan dalam bidang kepemimpinan. 9. Memiliki kemampuan sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan pravokasional sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan di lingkungannya. Bidang nilai dan sikap. 1. Melaksanakan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati ajaran agama dan kepercayaan yang dianut orang lain. Kedua, memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat. Ketiga, percaya pada diri sendiri dan bersikap makarya. Keempat, mencintai sesama manusia, bangsa, dan lingkungan sekitarnya. Kelima, memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan. Keenam, memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa. Ketujuh, disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku. Kedelapan, memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasional, dan objektif dalam memecahkan persoalan. 9. Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap olahraga dan hidup sehat. 10. Dapat mengapresiasi kebudayaan dan tradisi nasional. 11. Menghargai sikap jenis pekerjaan dan prestasi kerja masyarakat. Kelima, bahan kajian. Pada tahun 1975 terjadi perubahan yang menyeluruh pada mata pelajaran ekspresi, yang sebelum itu dalam kurikulum sekolah umum dikenal dengan nama mata pelajaran menggambar dan seni suara. Pembaruan dapat dilihat dengan penggantian nama mata pelajaran itu menjadi pendidikan kesenian. Isi bidang studi pendidikan kesenian itu merupakan penggabungan pelajaran menggambar dan seni suara, ditambah bidang studi lain yaitu seni tari dan teater. Kurikulum 1975 disempurnakan lagi pada tahun 1984 dengan sebutan kurikulum 1984. Penyempurnaan ini ditandai oleh penggantian istilah pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Keenam, alokasi waktu. Atas dasar prinsip
efisiensi, dan efektivitas, kurikulum 1975 memilih jumlah jam pelajaran selama seminggu 36 jam dan 42 jam. Karena pertimbangan bahwa para murid dapat dituntut untuk bekerja lebih keras pada setiap jam yang tersedia, dengan tetap memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih santai pada saat-saat tertentu. Atas dasar prinsip ini juga disarankan agar setiap pelajaran hendaknya tidak diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk 1 minggu, melainkan antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Banyak usaha yang dilakukan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh murid dan guru bagi kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif. Prinsip ini juga akan mempengaruhi penyusunan jadwal pelajaran setiap minggunya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.